Halo semuanya, saya akan menjelaskan apa itu informatika. Seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang, sehingga kita perlu untuk mengikutinya. Dan ilmu yang mempelajari tentang teknologi adalah informatika. Informatika adalah ilmu komputer mengenai data dan informasi yang bertujuan untuk mengubah data dan informasi menjadi sebuah pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Lalu, apa ya pentingnya mempelajari informatika? Pada era sekarang, banyak aktivitas yang memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan yang berbasis komputer dan internet, sehingga manusia menghadapi berbagai persoalan yang rumit. Dan kondisi ini mendorong kreativitas manusia dalam memecahkan persoalan yang muncul dengan adanya teknologi komputer. Informatika memiliki fungsi dan manfaat antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan berkreativitas. 2. Meningkatkan keterampilan dalam teknologi dan informasi. 3. Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi dan informasi. Lalu saya akan menjelaskan tentang struktur data. Struktur data adalah sebuah cara untuk menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Struktur data juga akan menentukan bagaimana data akan disimpan di memori komputer dan bagaimana data tersebut saling berhubungan satu sama lain. Struktur data dibedakan menjadi dua, yaitu linear dan non-linear. Dalam struktur data linear jenisnya terbagi lagi menjadi dua, yaitu struktur data statis, di mana contohnya adalah array. Sedangkan yang termasuk struktur data dinamis, contohnya yaitu linked list dan stack. Tapi pada vlog hari ini kita akan berfokus untuk membahas jenis struktur data non-linear yang terdiri dari struktur data tree dan graph. Kita bahas dari struktur data tree. Struktur data tree adalah tipe struktur data yang memiliki bentuk seperti pohon. Tipe tree efisien untuk menyimpan data secara hierarkis karena disusun dalam berbagai level. Jadi tipe ini sering dianggap sebagai kumpulan node yang saling dihubungkan setiap elemen, dan pohon disebut dengan node. Node teratas disebut root. Node yang terhubung ke root disebut dengan child node. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur data nonlinear. Yang kedua yaitu tipe graph. Struktur data graph adalah struktur data nonlinear yang terdiri dari vortex dan edges. Struktur data graph terbentuk dari himpunan vortex dan himpunan edges yang membentuk suatu node. Struktur data ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pemrograman yang paling kompleks. Berikut adalah beberapa contoh penerapan graf di kehidupan sehari-hari, yaitu pada Google Maps, jejaring sosial, dan studi molekul fisika. Lantas, apa perbedaan struktur data tree dan struktur data graf? Struktur data tree adalah struktur graf khusus yang tidak mengandung siklus graf adalah pohon, dan tidak mengandung siklus tree adalah graf. Lalu, saya akan menjelaskan tentang aplikasi perkantoran. Pada umumnya, terdapat 3 bentuk aplikasi perkantoran, yaitu 1. Aplikasi pengolah data, 2. Aplikasi lomba kerja, dan 3. Aplikasi untuk membuat presentasi. Ketiga bentuk aplikasi tersebut memiliki kegunaannya masing-masing. Lalu, apa kegunaan masing-masing aplikasi tersebut? Yaitu 1. Aplikasi pengolah data atau word support. Fitur utama dalam fitur aplikasi ini adalah untuk membuat dan mengolah dokumen, misalnya seperti membuat laporan, membuat surat, dan menyusun proposal. Contoh aplikasi pengolah kata yaitu Microsoft Word, OpenOffice Word, dan Google Docs, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah aplikasi pengolah gambar kerja atau spreadsheet. Fitur utama dalam aplikasi ini adalah untuk mengolah data yang disajikan dalam bentuk gambar kerja. Contoh seperti tabel yang terdiri dari kolom dan baris, dan fitur-fitur lainnya yang dapat mempermudah penghitungan data, mengolah data secara statistik, yang dapat diubah ke dalam bentuk grafik maupun diagram. Contoh aplikasi spreadsheet ialah Microsoft Excel, OpenOffice Spreadsheet, Google Spreadsheet, dan lain sebagainya.
dasar praktis. Kalau dalamnya terdapat sebutir pertanyaan, gambar, dan ilustrasi lainnya. Contoh aplikasi untuk membuat presentasi adalah Microsoft Office PowerPoint, Google Slide, OpenOffice Presentation, dan lain-lainnya. Itu dalamnya terdapat gabungan untuk mengolah sebuah dokumen dengan cepat. Setelah tiga aplikasi yang digunakan sesuai kebutuhannya, Microsoft Word untuk mengolah sebuah kata, Microsoft Excel untuk mengolah sebuah lembar kerja, Microsoft PowerPoint untuk mengolah presentasi. Cukup sekian dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan dia, yang kisahnya begitu singkat, tapi kenangannya masih melekat. Mohon maaf jika presentasi dari kami kurang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kita cukupkan sampai di sini karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan yang lain.